Shalom jemaatku. Pada malam hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, mari putuskan untuk selalu bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Bahkan Kau Allah yang maha hadir. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami tahu penjagaan-Mu sempurna atas kami. Kami mau terus bersorak Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Karena Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom sekali lagi jemaatku. Nah, hari ini kita putuskan bahwa kita akan bersuka cita karena Tuhan. Ya, mari kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik buat kita. Ya, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tak kulihat
selalu baik buat kita semua. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasihnya tidak akan pernah berubah ya. Dalam kondisi saat ini pun Tuhan Yesus tetap baik. Amin, saudaraku. Oke, pada saat ini juga kita akan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita naikkan pujian. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tahtamu. Sembah dan puji tahtamu. Sembah dan puji tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tahtamu. Sembah dan puji tahtamu. Sembah dan puji tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Ruhi tahtamu. Sembah dan puji Ruhi tahtamu. Sembah dan puji Ruhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Sebab Kaulah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat malam hari ini, dimana kami boleh kumpul kembali Tuhan untuk sharing kebenaran firman Tuhan
Tuhan, jauh dari sempurna Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami sharingkan ini Tuhan, Kau yang menyempurnakannya Tuhan. Oleh Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman ini Tuhan, yang memimpin sharing ini Tuhan, kuduskan, layakkan, dan minta Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah acara ini Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mau buka hati untuk mendengarkan sharing malam hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa ini. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudaraku. Apa kabar? Luar biasa. Pasti sehat, kuat, menyala-nyala. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Malam hari ini saudaraku, kita akan sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan judul, temanya yaitu batu saja bisa berteriak. Batu saja bisa berteriak Tuhan. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat ayat referensinya yaitu di Lukas 19 ayat 39-40. Saya bacakan. Beberapa orang Farisi turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudaraku, pada saat Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem, banyak orang yang mengeluhkan Tuhan Yesus dengan berbagai macam sanjungan. Bahkan dikatakan bahwa melepaskan jubahnya, ya, untuk menjadi seperti permadani yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, waktu saat itu keadaannya itu Tuhan Yesus tuh bersukacita. Suasananya bersukacita, murid-murid bersukacita, pengikut-pengikutnya bersukacita menyebut Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Yesus yang melakukan banyak mujizat, yang dicari-cari, datang ke kota Yerusalem. Tapi di samping pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya yang ikut dengan Tuhan Yesus, ada beberapa orang Farisi yang ikut dengan dia. Nah, sehingga ketika pujian, sorak-sorai yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, orang Farisi ini selalu berkomentar, mengatakan bahwa guru suruh mereka diam, berisik gitu. Mungkin orang Farisi itu merasa dia iri hati. Pujian sanjungan. Waktu saat itu kan orang Farisi itu selalu mengikuti Tuhan Yesus tuh untuk selalu menjadi sparring atau oposisi, ya, selalu mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Yesus, karena dia nggak senang gitu, dia nggak percaya gitu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, malam hari ini, saudaraku, kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Bahwa kalau mereka diam, batu ini akan berteriak. Nah, dari ayat ini, saudaraku, kita belajar. Ayat yang singkat ini, kita jawab Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudaraku, dikatakan bahwa jika mereka ini diam. Pelajaran dari ayat ini, saudaraku, yang kita baca, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak."
Nah, dari ayat yang kita baca ini, saudaraku, kita pelajaran yang kita dapatkan. Ayat yang singkat ini, tapi kalau kita renungkan, itu akan membuat kita ada sesuatu hal yang mendapat masukan dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, malam hari ini, saudaraku, dari ayat ini, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Pelajaran apa, saudaraku, yang kita dapatkan dari ayat ini, saudaraku? Dari pelajaran ini kita akan belajar ada 3 hal. Ada 3 hal. Pelajaran yang berharga yang dari ayat referensi yang kita baca ini. Yang pertama, yaitu jangan diam. Jangan diam. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jika mereka ini diam. Jika mereka ini diam. Jadi kalau dikatakan mereka diam, Tuhan Yesus bisa menyuruh batu bisa berbicara, saudaraku. Nah, jangan diam. Yang pertama, yang pelajaran yang kita akan dapat, kita renungkan, yaitu kenapa Tuhan Yesus mengatakan jika mereka ini diam. Nah, saudaraku, diam. Jangan diam. Nah, kehidupan kerohanian kita, saudaraku, pada dasarnya adalah perjuangan, perlombaan iman. Ya, iman kita harus harus pelajari. Jadi ada perlombaan iman dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam kehidupan kerohanian kita, saudaraku, perjuangan iman itu pasti ada satu tantangan. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, untuk itu, saudaraku, kita belajar. Kata Tuhan Yesus mengatakan, kalau mereka diam, nah, kalau mereka diam, saudaraku, kita merenungkan. Ya. Kalau mereka diam, berarti Tuhan menginginkan kita jangan diam. Jangan diam, terus bergerak. Kalau mengikut Tuhan Yesus, kita harus bergerak. Harus mengiringi terus apa yang Tuhan berikan hikmat kepada kita. Kita bergerak terus. Ya. Apa kata Roh Kudus yang terus supaya kita lakukan? Itu untuk perjuangan iman kita. Karena namanya kehidupan kerohanian, perjuangan iman kita itu harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Kalau kehidupan kerohanian kita nggak dipertahankan, saudaraku, ya, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita bisa bertahan? Saat ini, saudaraku, kita baru ya mendengar tentang COVID-19. COVID-19 ini, saudaraku, yang membuat kita membandingkan dengan ayat ini. Ya. Kenapa? Apakah COVID-19 ini dianggapnya seperti yang Tuhan Yesus katakan? Batu ini bisa berteriak. Apakah kita harus mengoreksi diri? Kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita udah, karena mungkin saat ini kita sedang diam. Kita ada di zona nyaman. Kita diam, nggak mau bergerak. Nggak mau bergerak. Stagnan. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Dari ayat ini, saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menginginkan kita, kalau ikut Tuhan Yesus itu jangan diam. Jangan berhenti. Apalagi kalau mundur, saudaraku, ya. Mundur. Kalau mundur itu gugur, ya, iman kita gugur. Nah, kalau kita berhenti juga stagnan, Tuhan nggak senang. Nah, kita harus bergerak.
harus bergerak. Karena Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan mengatakan di Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun akan atas kamu akan mempunyai kuasa untuk menjadi saksi. Nah, untuk menjadi saksi adalah suatu pergerakan, ya, bergerak. Nah, jadi Tuhan ingatkan malam hari ini bahwa kita tuh jangan diam. Jangan diam, karena kalau kita diam, nah, mungkin Tuhan saat ini kita lagi diam ini, COVID-19 ini mengingatkan kepada kita supaya kita kembali kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau inginkan. Tahun 577 5780 tahun Pei, ya. Itu adalah tahun mulut. Apa yang diperkatakan oleh itu kita harus hati-hati. Nah, tahun 5780 juga dikatakan bahwa gembala pembina kita mengatakan bahwa itu adalah tahun pencurahan Roh Kudus, Pentakos ketiga. Nah, kita harus mengikuti kegerakan Tuhan ini. Jangan diam, bergerak terus. Nah, karena dikatakan di ayat 2 Timotius 4, kehidupan kerohanian kita adalah seperti perlombaan. Harus diperjuangkan dan juga harus mencapai garis finish. Karena kalau tidak mencapai garis finish, kita sia-sia. Dikatakan kalau di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 itu dikatakan bahwa kalau kita mencapai perlombaan, mengakhiri pertandingan perlombaan ini dengan baik dan benar, dengan taat dan setia kepada Tuhan, kita akan mendapat mahkota. Mahkota ini yang harus kita capai, saudaraku. Oleh karena itu, malam hari ini, saudaraku, kita perhatikan ayat ini. Kita jangan diam. Bergerak. Apa yang Tuhan mau. Nah, dengan keadaan situasi COVID-19 ini, kita ambil yang positifnya. Mungkin Tuhan menginginkan kita bergerak. Menjadi saksi Kristus. Ini kesempatan, saudaraku. Supaya kita memenangkan banyak jiwa, saudaraku. Kita menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi naik ke surga. Tanggal 21 ini ya, kita peringati. Naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakos ketiga. Hari Pentakosta. Kita siap nggak? Mau tidak mau kita harus mengikut Kristus. Kita harus siap. Menerima pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita kuat dan boleh mengikuti rencana Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan bahwa firman Tuhan dikatakan beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada guru, kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Nah, saudaraku, kenapa orang Farisi yang harus kita perhatikan? Ada sifat-sifat orang Farisi yang membuat kita harus waspada. Yang kedua yaitu yang kita dapatkan dari pelajaran ini, yaitu kita jangan keraskan hati. Karena orang Farisi itu mengeraskan hati, nggak mau menerima Yesus sebagai Mesias, ya. Sehingga dia mencari celah. Benar nggak ini Tuhan Yesus itu sebagai Mesias? Benar nggak sebagai Mesias? Sehingga mencari kesempatan, mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak berdosa, Allah yang sempurna, walaupun dia sebagai manusia waktu itu, ya, sebagai manusia, 100% sebagai manusia ada di muka bumi ini. Dia sebagai manusia, tapi dia tidak membuat kesalahan, tidak membuat dosa. Sehingga orang Farisi itu
terus mencari. Nah dari situ, saudaraku, kekerasan hati orang Farisi ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita ikuti. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa sharing yang kita dapatkan malam hari ini, yang kedua yaitu kita jangankan keras hati. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita persiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita udah siap belum? Nah, dikatakan Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem. Nah, kita nggak tahu ketika Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Padahal dia mempersiapkan untuk penyalibannya. Mempersiapkan untuk kematiannya. Setelah dielulukan Tuhan Yesus saat itu, ya, dia mendapat penghakiman, ya, dari Pontius Pilatus itu, sehingga akhirnya Tuhan Yesus menggenapi rencana Allah Bapa di surga, yaitu penyaliban. Nah, dikatakan ayat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus merasa menangis. Ya. Mereka nggak tahu saat ini sedang berteriak, bergembira, bersukacita. Tapi orang Farisi tidak mau mengikutinya karena dia keraskan hati. Ya. Kalau dikatakan keraskan hati itu seperti orang yang tegar tengkuk, merasa dirinya benar, merasa dirinya senang, gitu, merasa dirinya benar, kuat. Nah, sehingga itu jangan diikuti oleh kita, saudaraku. Tegar tengkuk, saudaraku. Kita diingatkan kembali, ya, kalau bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, karena ketegar tengkukan, ya, bersungut-sungut, ngomel terus, ya, sehingga dibuat Tuhan sampai ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Nah, kita sudah siap belum untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau kita melihat tanda-tandanya, saudaraku, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Mau tidak mau, saudaraku, kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang kejadian tulis dikatakan bahwa di kitab Hagai dikatakan bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, menggoncangkan dunia, saudaraku. Saat ini, saudaraku, bisa tahu nggak apa yang bisa menggoncangkan dunia? Dengan masalah-masalah ekonomi mungkin cuman satu-satu negara. Tapi ketika COVID-19 ini datang, menggoncangkan dunia, nah, apakah ini peringatan dari Tuhan Yesus? Ya. Memperingati bahwa saatnya sudah sangat tepat. Kalau kita perhatikan kitab Hagai ini, saudaraku, bahwa saatnya ketika datangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Tuhan, dikatakan bahwa aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Tapi kepada orang yang berseru pada Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, saat ini, saudaraku, COVID-19 jangan menganggap satu yang menyeramkan, menakutkan. Tapi kalau kita berpadanan dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kembali mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk agar tetap layak, suci di hadapan Dia. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini, kita siap nggak? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga kita jangan keraskan hati, jangan tegar tengkuk seperti orang-orang Farisi. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan, sebagai Mesias, dia nggak tahu. Nah, itu, saudaraku. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan yaitu kita jangan mengikuti orang Farisi. Orang keras kepala, tegar tengkuk, dan merasa diri benar. Introspeksi, kita periksa diri kita saat ini. Mungkin dengan kejadian COVID ini, kita punya pemikiran yang negatif. Nah,
Saat ini gereja kita sedang disorot. Ya. Banyak masalah yang muncul. Bahkan ada mengatakan bahwa COVID ini datang gara-gara seorang hamba Tuhan yang pulang dari luar negeri yang membawa virus ini. Sehingga virus ini menyebar di Indonesia. Padahal kalau kita lihat, bukan dari itu masalahnya. Jadi kita harus hati-hati, saudaraku. Jangan-jangan COVID-19 ini peringatan Tuhan yang mengingatkan kepada jemaatnya, kepada umatnya, supaya mempersiapkan kedatangan Dia yang kedua kali. Siapkan pencurahan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran yang akan segera terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya setelah COVID ini, mujizat akan terjadi. Penuaian jiwa akan terjadi. Ya, saudaraku, saya percaya. Karena mujizat terjadi itu setelah ada masalah. Saya percaya masalah COVID-19 ini mengingatkan kepada kita bahwa siap-siap. Akhir dari COVID-19, mujizat akan terjadi. Penuaian jiwa akan terjadi. Yang ketiga, Tuhan ingatkan, kita jangan berhenti melayani. Dikatakan bahwa batu ini bisa berteriak. Kalau murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak mau melayani kehadiran Sang Raja, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siap-siap, saudaraku. Tuhan bisa mengganti. Karena Tuhan sifatnya itu ingin dipuji dan disembah. Kalau kita sebagai pengikut-pengikutnya, yang karena sibuk dengan Corona-19, bukannya memuji menyembah Tuhan, malah banyak yang menjudge, menghakimi. Ya. Bagaimana ini, gimana, kenapa Tuhan nggak turun tangan, gimana, apa segala macam yang kadang-kadang kita yang tanpa sadar keluar dari mulut kita seolah-olah Tuhan diam. Tapi kalau kita berpadanan pada firman Tuhan, ya, kita harus siap. Batu aja bisa berteriak. Ya. Kalau kita nggak mau melayani, berhenti melayani dengan COVID-19 ini, Tuhan akan mengganti. Ya. Kita sebagai pengikut-pengikutnya yang nggak mau memuji menyembah Dia, Tuhan akan menggantinya dengan batu. Bisa berteriak. Ya. Tuhan ingatkan juga. Ya. 12 murid, satu murid yang gagal, yang nggak mau memuji menyembah Tuhan, ya, Yudas. Dia diganti juga oleh Matias. Hati-hati, saudaraku. Dengan keadaan COVID-19 ini, kita jangan berhenti melayani. Suasana boleh ada. Mengingatkan kita, bahkan kita lebih semangat lagi. Kita harus cari Tuhan. Minta hikmat pewahyuan daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dengan roh yang menyala-nyala. Terus kita minta urapan setiap hari. Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Supaya hukum daripada Tuhan. Hukum yang utama itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan segenap jiwa. Dan juga kasihlah sesama manusia. Itu boleh digenapi. Kita sekarang harus kita belajar mengasihi Tuhan. Jangan menuntut. Jangan menuntut. Allah mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan bahwa aku akan mencari engkau sampai kesudahan. Ya. Itu janji Tuhan kepada anak-anaknya. Ya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku
baptisan mereka, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Itu janji Tuhan. Apapun keadaannya saat ini, COVID-19 boleh ada, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan. Kejadian-kejadian yang boleh menimpa kepada kita jangan menghakimi, ya, seperti orang Farisi, tapi kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan tetap berkarya, terus melindungi kita. Kita berhenti beribadah udah 2 bulan, tapi firman Tuhan tidak bisa dibendung, saudaraku. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa beribadah via online. Sungguh luar biasa, Tuhan. Tuhan mempersiapkan, seperti apa yang dikatakan oleh tadi pujian penyembahan dari Putri, ya, Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, amat baik, sangat baik, terus akan menyertai kita. Nah, bagaimana kita nikmati kebaikan Tuhan kalau kita ada kedekatan dengan Tuhan? Kita boleh mengerti kalau Tuhan Yesus itu baik, kalau kita ada kedekatan dengan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Saya percaya Malaikat Kasih ini dibela oleh Tuhan. Tetap masih ada kita bisa beribadah. Semuanya karena pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan, saudaraku, 3 poin yang kita dapatkan malam hari ini, supaya mengingatkan kita agar terus kita menyala-nyala. Terus melayani Tuhan, ya, jangan berhenti, jangan diam, karena kalau kita diam, batu pun akan bisa berbicara. Ya, jangan tegar tengkuk seperti orang Farisi. Kita harus ada kelemah lembutan. Itu adalah suatu buah dari Roh Kudus, lemah lembut. Ya. Nah, saudaraku, malam hari ini biar menjadi berkat buat kita. Ya. Firman yang singkat yang kita renungkan. Saya percaya kalau kita merenungkan, itu akan memberikan pewahyuan kepada kita. Ya. Karena dia berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Di mana kita merenungkan firman Tuhan, dia akan selalu memberikan hikmat pewahyuan kepada kita. Karena selaku kita terus belajar. Saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita masih tetap bisa beribadah. Ya. Walaupun kita merenungkan firman Tuhan itu, ya, saat ini cuman sekali, ya, seminggu sekali di hari Selasa. Jadi terus kita kejar, siapkan waktu kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, ikuti Cool Online. Walaupun siapa aja yang membawakan sharing, saya percaya itu akan menguatkan kita, menegur kita, bahkan membawa kita untuk menggenapi janji Tuhan. Menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Saya percaya Tuhan akan terus melindungi dan memberkati kita. Kita akan merasakan kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di situ kita boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus akan terus memberi kekuatan kepada kita. Malam hari ini, saudaraku, Lukas 19 ayat 39-40 biar menjadi berkat buat kita. Ya, jangan kita digantikan oleh orang lain. Ya, pelayanan kita jangan digantikan orang lain. Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita dari semula, supaya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terus connect dengan Tuhan. Karena Roh Kudus turun ke atas kamu kuasa untuk menjadi saksi. Biar ada terus setiap hari, setiap saat kepada anggota Cool Malaikat Kasih ini Tuhan, supaya terus boleh melakukan apa yang menjadi kehendak rencana di dalam kehidupan Cool ini. Biarlah firman ini malam hari ini, saudaraku, boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh kita kembali introspeksi,
Apakah kita ada di poin-poin yang ketiga ini? Kalau ada, saudaraku, jangan keraskan hati. Bertobat, lembutkan hati, minta pengurapan Tuhan terus turun. Supaya kita kembali kepada semula, kepada kasih yang semula, kepada kasih yang semula. Karena itu Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur, terima kasih buat malam yang indah ini, malam yang Tuhan sudah sediakan kembali untuk kami boleh mengucap syukur, terima kasih untuk ibadahku pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami boleh membawa berkat firman-Mu, boleh setiap firman yang kami boleh tangkap, boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati khususnya hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan yang memberkati setiap mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersatu hati. Kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa, untuk menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Terlebih terkhusus Tuhan buat jemaat Kul Maleber Kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakin, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan tali kasih Tuhan, kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain Bapa. Dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, kami boleh tetap memperhatikan keadaan mereka. Kami tidak mementingkan diri kami, tetapi kami juga boleh memperhatikan satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih kami mau satukan hati kami, berdoa khususnya buat mereka yang lemah tubuh Tuhan, yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, Kau yang boleh menyembuhkan, memulihkan, bahkan menyehatkan mereka kembali dengan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Memberkati khususnya juga pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan semua dibuatnya berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga pelayanannya dimanapun mereka melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Dan juga kami mau bersatu hati Tuhan, buat Kul, seluruh Kul Maleber Kasih ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan terus kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya kami boleh melakukan setiap apa yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, khususnya buat Pak Handoyo, buat Putri, bahkan buat kami sendiri. Bahkan kami juga berdoa buat penilik dan korwil di atas kami Tuhan. Tuhan juga yang memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga urapan itu juga turun atas setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Setiap kuler-kuler yang ada di bawah korwil dan penilik Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh kesatuan hati di antara kami Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan sungguh-sungguh. Boleh kami melayani Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan, dengan unity Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan untuk penuaian jiwa yang baru Tuhan. Kami rindu buat jiwa-jiwa yang lama, jiwa-jiwa yang baru, bahkan jiwa-jiwa yang terhilang Bapa, supaya mereka dilembutkan oleh Engkau Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh datang kepadamu Bapa. Mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Di saat ini Tuhan, saatnya mereka mencari Engkau Tuhan. Saatnya mereka boleh merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut Bapa,
tapi mereka mau tetap mengucap syukur. Mereka mau mencari Engkau Tuhan. Mereka mau merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap mereka Tuhan, supaya mereka, hati mereka percaya, mulut mereka mengaku Tuhan bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bentar juga Tuhan kami bersyukur, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan, kami mematahkan setiap berita-berita yang tidak baik, berita-berita hoax Tuhan. Kami percaya, kami yakin setiap orang-orang yang membuatnya itu Tuhan yang menyadarkannya, supaya mereka cepat berbalik dan mengubah setiap perkataan-perkataan yang tidak baik menjadi perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manis, yang baik didengar Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap perkataan boleh membawa perkataan yang berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, terima kasih buat malam ini Tuhan kami boleh mengikuti call dengan video call online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati kami semua dengan setiap talenta-talenta yang kami pakai, Kau berikan. Kami boleh memakainya Tuhan dengan media-media ini Tuhan. Setiap talenta yang kami pelayan-pelayan-Mu boleh lakukan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan tambahkan lebih lagi talenta buat kepada kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Engkau terlebih khususnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Doa dan permohonan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mau tetap mengucap syukur, terima kasih buat setiap rencana yang indah buat kami, rencana yang penuh damai sejahtera sukacita buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, akan pujian penyembahan, walaupun mungkin dengan apa adanya Tuhan, dengan segala kekurangannya Tuhan, biar Tuhan Kau yang terus menyempurnakannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami dapatkan malam hari ini dan apa yang kami lakukan, semuanya karena anugerah dari Engkau. Call online ini boleh berjalan baik lancar semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Dan terus boleh terpelihara di dalam kehidupan call melalui berkasih ini Tuhan. Call online ini boleh berjalan baik lancar semua karena pertolongan dari Engkau. Oleh karena Tuhan, hamba-Mu malam hari ini berdoa Tuhan, terus Kau berkati anak-anak-Mu, anggota call melalui berkasih ini Tuhan, sepekan yang akan datang Tuhan. Apapun yang mereka perbuat adalah Kau buat berhasil Tuhan. Karena Kau membela mereka, Kau memberkati mereka dalam kehidupannya, stay at home Tuhan, semuanya Tuhan, Kau diberkati. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkatinya. Dan kami percaya Tuhan, dalam penuh sukacita, biar kami akan terus kembali untuk ikuti kudu online Sasa yang akan datang. Sehingga kami penuh sukacita, penuh sorak kemenangan, karena tangan Tuhan Yesus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Oleh karena Tuhan, semua karena karya-Mu yang ajaib, semua karena kebaikan Tuhan, dan kami percaya oleh karena Tuhan kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab kuasa yang layak menerimanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, bila sebentar anak-anak-Mu akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai mereka, memberkati mereka, kemanapun langkah-langkah mereka Tuhan.
tangan Tuhan terus menyertai. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan, Kau akan telah menjadikan berkat bagi kami, dan kami akan membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Berkat Tuhan, mari saudara-saudaraku, angkat tangan dan buka hati untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, terimalah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin.